Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, ada yang perlu saya luruskan pernyataan Ustadz Ahmad Ridwan bahwa kita tidak terkait dengan partai apapun. Ini perlu, karena kalau nanti tadi mukadimahnya partai, nanti dikaitkan dengan warna baju, warna sorban, dan warna batu cincin. Pertama tentu kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Kumpul-kumpul kita ini tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah, itu makna putus. Hanya tinggal ya sebagai pertemuan saja. Tapi kalau diawali dengan alhamdulillah, maka dia bisa dibawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa dijadikan bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, berselawat kepada Nabi, karena kita bisa bersaudara itu memang betul karena Allah, tapi yang menjelaskannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para pewaris Nabi, itulah dia para ulama. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi Ustadz Qurtubi WA saya, mohon maaf Ustadz, ini kita agak terlambat karena jalan, karena macet, karena ini dan lain sebagainya. Saya balas sesuai dengan judul kita pagi ini. Apa judulnya Mas Rani? Ujianku jalan surga. Nanti yang saya balas, ujianku adalah jalan surga. Lengkap dengan caption ketawanya. Selama ini orang menyangka jalan surga itu adalah dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Betul, karena salah satu pintu surga namanya babus sholat. Selama ini orang menyangka masuk surga itu dengan bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Enggak salah, karena salah satu nama pintu surga adalah babus sedekah. Selama ini orang beramal banyak dengan cara puasa Senin Kemis. Begitu lulus puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Begitu kuat puasa Nabi Daud, dia puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun, dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan Abdullah ibnu Umar. Puasa sepanjang tahun, tidak makan sama sekali. Tidak salah, karena memang ada pintu surga namanya Babur Rayyan, yang hanya dimasuki la yadkhuluhu illa shaimun, tidak dimasuki oleh orang yang berpuasa, kecuali orang yang berpuasa. Lalu kemudian ada orang yang setiap jengkal tubuhnya bekas tiga, bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang, dan dia mati jihad fisabilillah. Dia masuk pintu surga dari babul jihad, masuk dari pintu jihad. Tapi banyak orang yang keliru. Dia anggap kalau dia sudah hijrah, kalau sudah taubat, lalu dia tidak sakit lagi, dia tidak macet, sulit, susah hidupnya. Jadi banyak itu yang mengeluh ke saya pakai nomor baru, karena kalau nomor lama ketahuan. Ustadz, dulu saya sebelum hijrah adem ayem hidup saya. Setelah hijrah begitu pergi, helm hilang. Jadi kita akan salah bicara karena kita salah berpikir. Salah berpikir itu menyebabkan kita akan salah bicara, salah beramal, salah berbuat, gara-gara kita salah berpikir. Kita menganggap kalau sudah hijrah nggak sakit, kalau sudah hijrah nggak rugi, kalau sudah hijrah nggak diuji lagi. Maka ada satu pintu surga namanya Babur Radin, bab ridha. Ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pintu yang paling tinggi. Semua penghuni surga ketika sudah masuk surga ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, "Madza turidun?" Kalau bahasa kampung kami, what do you want? Penghuni surga, Ustaz Ridwan pura-pura nggak tahu aja. Wahai penghuni surga, kamu mau apa sekarang? Kamu sudah dapat surga yang dulu kamu inginkan, kamu sudah. Madza turidun? Kamu mau apa lagi?
Lalu penghuni surga menjawab, ada satu yang kami inginkan, kami belum dapat. Apa itu? Ridhaka, ridha. Jadi yang paling tinggi adalah ridha. Makanya dalam Al-Quran itu setelah Allah bercerita tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, ada taman-taman surga, kebun-kebun mengalir, sungai-sungai, wa azwajum mutahharatun, istri yang suci-suci, lalu kemudian wa masakin thayyibah, tempat-tempat yang cantik-cantik, indah, semuanya lengkap. Wa ridwanum minallahi akbar, ada yang lebih besar daripada itu semua, yaitu ridha. Hanya saja penggunaan katanya di Indonesia selalu salah. Selalu dipakai ikhlas. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Ikhlas bukan di situ letaknya. Ikhlas itu ketika sholat karena Allah, puasa karena Allah, itu ikhlas. Kalau plong menerima ketetapan Allah, itu namanya bukan ikhlas, ridha. Tapi kita udah terlanjur salah, ya udahlah, kita teruskan aja kesalahan itu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti, dia paham. Sama seperti silaturahim. Silaturahim yang benar itu, kalau saya dengan Ustadz Ridwan, itu yang tepat adalah ukhuwah. Karena kita bersaudara, tidak ada hubungan. Yang silaturahim itu neneknya satu, ibu bapaknya saudaranya, saudara kandung, nanti ketemu pada rahim neneknya. Pertemuan cucu-cucu itu disebut dengan silaturahim. Tapi kita udah terlanjur buat silatnas, silaturahim nasional. Ya udah, kita teruskan aja kesalahan itu. Nggak apa-apa. Kalau dalam istilah kamus bahasa Arab namanya khotok syai'. Sudah salah, tapi sudah terlanjur populer. Nah, saya terus terang biasa pengajian di Jakarta biasa-biasa aja. Tapi hari ini serasa mengaji di luar negeri. Coba lihat di baliho belakang. Masya Allah. Di mana gitu? Tolong nanti yang ngambil foto dari belakang. Jadi ada satu yang paling tinggi adalah ridha menerima ketetapan Allah. Tapi saya tidak ingin pengajian ini dipotong. Saya tidak ingin setelah kajian ini komunitas Mas Roni, komunitas Pak Arman, komunitas kita semua, jamaah Ustadz Ridwan yang menonton ini tiba-tiba pas nanti evaluasi, gimana program-program bisnis kita ke depan? Ya udahlah, kita ridho aja. Bukan itu makna ridho. Kita punya motor, motornya dibawa kajian, sampai di tempat kajian diparkir, lalu kemudian stangnya dikunci, ban depannya diikat pakai rantai besi, ban belakangnya juga diikat ke pohon pinang, pohon palem. Begitu keluar kajian, pohon palemnya disinsu orang. Maka saat itu yang bisa kita lakukan hanya ridha. Kita pukul pipi kita sampai pecah, kita tarik rambut kita, itu tidak akan kembali. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ridha. Ridha setelah usaha. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Sedangkan Jabariyah, satu kelompok, dia tidak ada usaha. Tenang aja, abang nggak kerja, terserah Allah aja. Mana tahu ada suami ibu-ibu yang mazhabnya Jabariyah. Ibu nggak usah perlu marah, diamin aja. Abang nggak kerja, terserah Allah aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia minta makan siang, ibu balikin. Masakan kita mana? Terserah Allah bang. Balas. Itu namanya mazhab Jabariyah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita sudah jadikan bahasa Indonesia itu ikhtiar, usaha. Setelah berusaha, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat itu Allah ingin menempatkan kita di satu makom. Makom artinya level, tempat. Makom itu tempat. Makom Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Sampai tempat kita makom kuburan. Maqamam mahmuda. Kalau kamu tahajud di waktu malam, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan tempatkan engkau di tempat yang terpuji. Maqam artinya tempat. Level kita tinggi, namanya maqam ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya nabi-nabi itu ditempatkan Allah di atas maqam ridha. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji menghadapi ayah kandung Azar. Kalau menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal,
dan abu-abu lainnya, tak perlu disebut nanti makin populer. itu biasa. Tapi menghadapi abi, kalau menghadapi abu biasa. Beda. Tapi kalau menghadapi abi, bapakku sendiri, maka itu makamnya tinggi. Dan Ibrahim ridho menerima itu. Apakah ridhonya dia menerima makam abi itu lalu dia berhenti berdakwah? Tidak. Ibrahim tidak berhenti berdakwah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku hai Ibrahim, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku tetap mintakan ampun untukmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah selalu mengabulkan doa-doaku. Jadi sekarang baru hijrah udah kelahi dengan orang tua. Ya Allah. Baru hijrah. Saya kemarin Pak Ustadz melihat bapak saya nggak sholat, saya masukkan ke neraka 2 kali. Gimana kau ini? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Mungkin bahasanya bahasa kamu, tapi yang menyampaikan Ustadz Ridwan. Apa salahnya video Ustadz Ridwan yang disampaikan? Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kita boleh kaya hari ini, tapi kalau kita mati semuanya tinggal. Yang kita bawa adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu fil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ya, ini ada video dari Ustadz Ridwan. Begitu agak kurang keras, baru video Ustadz Somad. Antaraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata, neraka jahanam tempatnya. Siapa ini Ustadz nih kalau ceramah marah-marah terus? Nah, jadi ada satu makam berhadapan. Ini penyakit orang hijrah. Sesudah hijrah, dimasukkannya semua orang di sekeliling dia masuk neraka. Betapa tidak adilnya Allah kalau neraka surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga selangit dan bumi isinya cuma kamu sama istrimu aja. Bapakmu masuk neraka, ibumu masuk neraka, mertuamu masuk neraka, tetanggamu masuk neraka. Sunyi sekali surga itu. Justru musuh-musuh kita itu kita ajak masuk surga semua. Semua haters saya ajak masuk surga. Kalau nggak ada lo nggak rame haters. Dunia ini menjadi indah karena kau ada. Sudah banyak orang melupakan aku, tapi karena sering kau serang mereka jadi ingat lagi. Jadi itu makam yang pertama, makam menghadapi orang di sekitar kita yang belum mendapat hidayah. Justru kalau mereka dapat hidayah, doa kita kurang khusyuk. Mungkin tasbih kita cuma 3 kali, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi begitu mereka belum dapat hidayah, ya Allah, ibuku belum pakai hijab, ya Allah, kepalanya sudah berhijab tapi roknya masih pendek. Itu yang membuat kita, sulitkah bagi Allah membuat saudara kita itu dapat hidayah? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah cuma ingin melihat tetesan air mata kita di tengah malam. Cuma itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat rumah kita itu berkelap-kelip lampu di tengah malam. Tengah malam malaikat melihat. Malaikat saling bercengkrama di langit. Kata malaikat kepada malaikat yang lain, "Itu rumah kok menyala?" "Iya, dia masih doa malam ini." "Besok malam kok menyala?" "Iya, masih doa." "Kok nggak nyala lagi?" "Udah dapat." Jadi kedua lagi dia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustadz Ridwan, Mas Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.